Stabilitas Sistem Keuangan atau yang kita sering sebut dengan singkatan SSK pada triwulan ketiga 2024 tetap terjaga. Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki triwulan keempat 2024, berarti mulai Oktober ini, dinamika perekonomian dan pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi. Ini seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kami berempat, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, menyepakati di dalam rapat berkala KSSK yang keempat pada tahun 2024, yang kami selenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober. Kami berempat terus bersepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar keempat lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kami juga meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi rambatannya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri. Ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama. Hal ini merespons tekanan inflasi di berbagai negara utama tersebut yang melambat atau menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilda Trisania, NIM 210 dari kelas 2024E. Di sini saya akan mereview siaran pers untuk memenuhi tugas mata kuliah Hubungan Masyarakat semester gasal 2024-2025. Di sini saya mengambil contoh konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK keempat tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Tamrin Bank Indonesia Jumat 18 Oktober 2024. Konferensi pers ini berisi informasi terkait hasil rapat KSSK 4 2024 yang mengevaluasi hasil perekonomian dalam negeri dan situasi perekonomian global selama triwulan 3, yakni antara Juli sampai September 2024. Pers rilis ini termasuk jenis rilis berita sektor publik yang bertujuan untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas, mempublikasikan hasil rapat KSSK kepada masyarakat, media, para pemegang saham, dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Konferensi pers ini dipublikasikan di akun YouTube Bank Indonesia dan artikel pers rilisnya dapat diakses di web Bank Indonesia. Nah, menurut saya dari keseluruhan hasil konferensi pers ini, penjelasan para tokoh KSSK sudah runtuh sesuai struktur pers rilis yang baik, yaitu ada judul, teras, dan isi. Konferensi pers ini didahului dengan pembukaan yang menyebutkan judul konferensi pers, yaitu Konferensi Pers KSSK hasil rapat berkala KSSK 4 tahun 2024. Lalu dilanjutkan membuka berita dengan menyajikan rangkuman poin-poin yang mewakili keseluruhan hasil rapat dengan jelas dan padat. Nah, lead atau teras berita dapat Anda saksikan di awal video ini. Yang terakhir, body atau isi berita. Setelah Menteri Keuangan menyinggung tentang inflasi berbagai negara yang menurun, beliau mulai menjelaskan mengapa kondisi tersebut terjadi, termasuk tentang suku bunga acuan berbagai negara utama yang juga ikut menurun. Dalam isi konferensi, para tokoh juga menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama ada perekonomian domestik yang tumbuh di atas 5% dan masih akan berlanjut sampai akhir 2024. Nilai tukar rupiah akhir triwulan ketiga yang menguat mencapai 15.140 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan triwulan ketiga yang berjumlah 149,9 miliar US dollar. Inflasi dalam negeri yang tetap rendah di angka 2,5+-1%. Defisit terkendali meskipun pendapatan negara yang mengalami penurunan 2,5%. Belanja negara tumbuh 15,3% sehingga diperkirakan kinerja APBN sampai akhir tahun masih sesuai. Penjabaran hasil bea cukai ekspor impor serta pembiayaan investasi, program perlindungan sosial seperti kartu sembako, PKH, KIP yang akan terus berjalan sehingga diperkirakan ketahanan fiskal akan terus terkelola sampai akhir tahun 2024. Kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga dan upaya stabilitas nilai tukar yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, stabilitas sektor jasa dan kinerja industri perbankan tetap terjaga yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, dan jumlah rekening nasabah yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Menurut saya, penjelasan setiap tokoh sesuai dengan struktur piramida terbalik berita, yaitu dimulai dari fakta terpenting dahulu baru informasi-informasi tambahan. Nah, saya menemukan bahwa setiap tokoh itu menyampaikan informasi sesuai kapasitas jabatan yang dipegangnya. Nah, serta informasi yang mereka sampaikan itu memiliki pola khusus, yaitu yang pertama ada mereka menyampaikan fakta dulu atau informasi dulu, lalu mereka memperkirakan untuk periode atau triwulan berikutnya ini akan seperti apa, naik atau turun. Nah, lalu mereka menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan agar program itu tetap berjalan atau hasilnya meningkat. Nah, kesimpulannya konferensi pers ini sudah sesuai dengan ciri-ciri konferensi pers yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.